Si. Malam lagi. Pengen makan deh. BM saya sapi sih. Cari deh di Shopee. Sei sapi. Wih, banyak banget lagi pilihannya. Bikin bingung sih gini mah. Cari. Tahu buka IG aja deh. Loh, kok tiba-tiba ada si sapi di TL gue? Ini kebetulan gimana sih? Ih, serem banget. Ini kan kayak video Nancy Judge yang Nancy Judge. Nah, yang ini. Gue ingat banget itu. Ada satu teori konspirasi yang menurut aku sangat menarik. Aku mulai denger ini dari salah satu temanku, kalau misalnya kalian tahu, Ardianai. Dia pernah nge-post bilang bahwa it's so weird, aneh banget. Aku sama teman-teman aku lagi ngomongin liburan, tiba-tiba begitu buka Instagram, semua iklannya berhubungan sama traveling. Tuh, mirip banget. Gak bisa gue biarin. Gue harus nelfon teman-teman gue harus cari tahu ini. Kalau gini caranya mah, gue harus cari tahu ini bareng teman-teman gue. Kita kan yang pelosopers harus dapet. Ketemu. Nah, halo guys, udah ada semuanya belum? Ini gue dapet teori konspirasi tentang Instagram. Enggak sih, semua sosial media. Kita cari tahu sekarang yuk. Oke. Selamat datang di sesi ontologi. Sebelum kita membahas dari segi ontologi itu apa sih, Ras? Ya, jadi ontologi itu merupakan suatu ilmu yang membahas tentang sesuatu yang ada di dunia ini, Vin. Oh, makasih Laras. Jadi di sesi ontologi ini kita berdua akan membahas apa itu hakikat informasi dan komoditas. Yang pertama, apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Informasi sendiri bisa berupa segala yang kita komunikasikan, misalnya bahasa lisan, surat kabar, dan lainnya. Atau juga berasal dari non-manusia, selain manusia, yaitu DNA, listrik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu komoditas. Komoditas itu adalah barang yang dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di era digital ini, informasi kan dapat diperoleh dengan mudah, cuman hanya mencari di internet. Karena hal itu, informasi dapat diperjualbelikan. Dan karena adanya hal tersebut, informasi bisa menjadi komoditi. Nah, itu dia pembahasan dari segi ontologi. Nah, jadi sekarang kita mau bahas dari sisi epistemologis. Nah, sebenarnya epistemologis tuh apa sih? Nah, epistemologi itu singkatnya ngebahas gimana sih proses memperoleh pengetahuan. Kalau dalam kasus kita sekarang, berarti kita akan bahas kok bisa sih sosmed kayak cenayang, iklannya pas banget sama kayak yang kita pingin. Faktanya, kamu tau gak sih, sosmed itu tuh bukan cenayang. Jadi, yang diomongin sama Nancy Judge tadi, itu cuma konspirasi. Oh ya, kupikir cenayang beneran. Bukan, tau gak sih, hal itu tuh bisa terjadi karena aktivitas kamu sendiri di internet. Lah, kok bisa? Hubungannya apa? Jadi, itu merupakan salah satu dari strategi digital marketing, namanya PPC atau pay-per-click. Nah, si pay-per-click ini punya banyak banget jenisnya, dan salah satunya yang paling kita sering temui namanya
remarketing. Remarketing itu kondisi di mana kalau misalnya kita habis lihat suatu barang di e-commerce, nah terus barang itu muncul lagi di sosmed kita lainnya, itu namanya remarketing. Oh, jadi sebenarnya sosmed itu bukan mata-matain kita ya, tapi aktivitas kita di internet dan jejak digital, informasinya itu dijual belikan buat marketing mereka gitu ya? Nah, bener banget. Jadi, remarketing ini merupakan strategi iklan biar iklannya itu tuh tayang atau muncul di orang-orang yang pernah lihat produk atau jasanya ini. Jadi, tepat sasaran dong. Oh, jadi kalau misalnya kemarin aku cari Sei Sapi di e-commerce, terus aku pindah ke sosmed karena bosan. Nah, iklannya itu muncul. Soalnya Sei Sapinya aktifin fitur remarketing, gitu ya berarti? Nah, bener banget. Jadi, jangan ngira lagi kalau sosmed itu cenayang, oke? Oke. Nah, apa sih keuntungan yang didapatkan oleh e-commerce dari menaruh atau menempatkan iklan di berbagai platform media sosial? Salah satu contoh keuntungannya adalah ketika kita menggunakan aplikasi Instagram, lalu kita melihat Instastory, di situ terselip iklan dari e-commerce. Nah, selain jangkauannya menjadi luas, iklan tersebut dapat dilihat oleh banyak pengguna Instagram. Ketika kita penasaran lalu kita klik iklan tersebut, itu sudah menjadi keuntungan. Apalagi ketika kita mengonsumsi atau membeli produk dari e-commerce itu. Nah, jadi itulah salah satu contoh keuntungan e-commerce dari menaruh atau menempatkan iklan di berbagai platform media sosial. Hai, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat iklan e-commerce yang muncul pada timeline media sosial kita. Yang pertama, mendapatkan produk yang kita cari. Tentunya iklan akan membantu kita dalam mendapatkan produk yang kita cari dengan cara mengefektifkan waktu kita untuk mencari produk yang kita cari. Yang kedua, mengetahui keunggulan produk yang ditawarkan. Tentunya iklan akan memberi informasi tentang keunggulan produk yang ditawarkan sehingga pengetahuan kita bertambah dan kita bisa membandingkan dengan produk-produk lainnya. Yang ketiga, mengetahui produk baru dan produk yang sedang populer. Iklan akan mengiklankan produk-produk baru atau produk yang sedang populer sehingga kita tidak akan merasa ketinggalan zaman. Yang keempat, konsumen bisa mengetahui harga dari produk yang ditawarkan. Biasanya iklan akan memberitahu harga dan diskon-diskon produk yang mereka tawarkan. Yang kelima, konsumen dapat mengetahui kapan dan di mana produk tersedia. Biasanya iklan akan memberitahu hal tersebut. Namun iklan-iklan e-commerce pada media sosial biasanya akan mengarahkan untuk kita untuk melihat ke situs yang telah mereka sediakan untuk konsumen. Beberapa hal yang dapat kami simpulkan adalah bahwa informasi merupakan sekumpulan data yang telah diproses. Informasi yang terdapat di internet mengandung data pribadi. Ada pula iklan yang ada di sosial media berkaitan dengan strategi marketing PPC. Dan melalui iklan sosial media, e-commerce berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, remarketing. Remarketing merupakan iklan yang efektif karena seringkali tepat sasaran. Impresi juga mampu menghasilkan keuntungan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.